Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview salah satu soal UTS hukum pidana dan pertemuan ke-7. Salah satu soalnya yaitu sebutkan, jelaskan dan beri contoh berlakunya hukum pidana menurut locus delicti dan locus temporis. Locus delicti yaitu prinsip hukum pidana yang mengatur mengenai tempat di mana tindak pidana dilakukan atau tempat di mana akibat dari tindak pidana tersebut terjadi. Prinsip ini menentukan yurisdiksi atau wilayah hukum yang berwenang untuk menangani suatu tindak pidana berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana tersebut. Contohnya yaitu seorang tersangka melakukan tindak pencurian di sebuah toko di Jakarta, Indonesia, maka locus delicti dalam hal ini adalah Jakarta, karena tempat tindak pidana atau pencurian tersebut terjadi di sana. Oleh karena itu, hukum pidana yang berlaku untuk menangani kasus ini adalah hukum pidana yang berlaku di Jakarta, Indonesia. Sedangkan locus temporis yaitu prinsip hukum pidana yang mengatur mengenai waktu terjadinya tindak pidana. Prinsip ini menentukan hukum pidana yang berlaku pada waktu terjadinya tindak pidana yang bisa berubah seiring berjalannya waktu. Contohnya yaitu seorang tersangka melakukan tindak penganiayaan pada tahun 2019 di Australia. Kemudian melarikan diri ke Singapura. Pada tahun 2023, tersangka tersebut berhasil ditangkap di Singapura. Maka locus temporis dalam hal ini adalah tahun 2019. Karena itulah waktu terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut. Oleh karena itu, hukum pidana yang berlaku untuk menangani kasus ini adalah hukum pidana yang berlaku di Australia pada tahun 2019. Dan selanjutnya yaitu mereview materi hukum pidana pertemuan ke-7 mengenai penentuan objektif, yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Kris atau teori adekuat atau kuasalitas adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas, tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatan. Oleh karena itu, teori dari von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas, seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kausalitas dalam hal ini berbuat muncul dalam delik omisi dan delik komisionis per omissionem komissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini, ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku. Sebab adalah suatu yang dilakukan. Jadi, teori ini juga dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul atau teori berbuat sebelumnya. Contohnya yaitu penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas wesel tersebut. Teori tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungannya antara jabatan dengan akibat yang timbul.
Seseorang yang tidak berbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat. Apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan, kewajiban tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat, atau tertulis atau tidak tertulis. Kesimpulannya yaitu, menurut teori adekuat, suatu masyarakat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari suatu yang terjadinya sebab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.